Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dua undangan malam ini. Undangan yang pertama yaitu dari Bapak Bupati, undangan akikah berdirinya. Alhamdulillah beliau yang sudah usia lanjut, dia mengakikahkan dirinya. Tempatnya di sini setelah tahlil. Caranya kepengen murid enggak? Bagian Fatihah aja, bagian Fatihah, doa, ya akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu kepada jamaah setelah kita sholat isya nanti dulu udah disiapkan oleh yang di belakang. Undangan yang kedua yaitu haul daripada keluarga besar almarhum Madali bin Haji Muhammad dan almarhumah Ibu Raja Zawiyah binti Bisawal, waktunya yaitu Mbak Aisyah. Alamatnya di RT 002 04. Sekali lagi yang kedua itu undangan kepada seluruh jamaah Ahmadiyah haul keluarga besar almarhum Madali bin Haji Muhammad dan almarhumah Ibu Raja Zawiyah binti Haji Muhammad dan waktunya Mbak Aisyah, alamatnya RT 002 04. Karena itu kepada seluruh jamaah nanti akan kehadirannya untuk mengikuti acara awal jamaah kita yang dihadiri hormati, marilah kita buka acara tahlilan kita ini dengan bacaan Al-Quran atau surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita diberikan kemudahan untuk dapat memahaminya dan sekaligus
Kembali ke jabat. Yang kedua, kita niatkan kita jadikan doa, mudah-mudahan yang pada kurang sehat biasa penyakitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dimudahkan segala urusan kita. Alhamdulillah wa likulli niyatin salihah wa ja'alatul nabiha al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma sholli. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa alim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi malika wa ashrafi abdalik أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والهدام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Allahumma sholli. وعلى آله وصحبه وسلم ذو الشرف يا رب ذو الشرف يا رب يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل سادنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. Allahumma sholli. صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, sebagai sebelum kita awal sebagaimana biasa Al-Fatihah kita ajarkan untuk para guru kita, para ulama, masyayikh dan masyayikh kita, mobil sebelum kita mau mengajarkan kita
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun di ahkamil aqiqah. Pasal ini menjelaskan tentang hukum aqiqah. Karena malam ini Pak Sobari aqiqah orang kadang-kadang aneh berkorban terbaru. Biasanya aqiqah yang baru akhir. Ingat beringat. Jadi perlu dikasih referensi rujukan supaya kita pada paham. Wahia lughatan bermula aqiqah itu menurut bahasa ismun li sya'ri ala rasil maulud, nama atau sebutan buat rambut yang ada di kepala bayi yang dilahirkan. Jadi kalau bayi dilahirkan itu kan ada rambutnya. Rambutnya itulah yang disebut dengan aqiqah menurut bahasa. Jadi menurut bahasa aqiqah itu rambut bayi yang dilahirkan. Kalau dia lahir ada rambutnya, itu rambutnya disebut aqiqah menurut bahasa. Tetapi menurut istilah wa syar'an dan menurut syar'an, al-aqiqatu 'ala al-mawludi mustahabbatun wa fassara al-musannifu al-aqiqata bi qawlihi wa hiya az-zabihatu 'anil mawlud. Sedangkan menurut syariat, kalau itu menurut apa? Bahasa. Menurut syariat, hukum aqiqah itu mustahabbah, sangat disunahkan, sunnahnya sunnah muakkadah. Tapi kalau ikut pendapat Ahmad bin Hanbal, mazhab Ahmad bin Hanbal, hukumnya wajib. Kalau menurut Imam Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Kemudian musannif atau pengarang kitab ini mendefinisikan aqiqah menurut syariat, wahia az-zabihah, yaitu binatang yang disembelih, anil mauludi, sebab ada bayi yang dilahirkan. Jadi persyaratan pertama
disebut akikah itu harus ada bayi yang dilahirkan. Kalau bayinya belum lahir masih di perut, mentang-mentang udah punya duit, ya di akikah nggak bisa nunggu lahir dulu. Nunggu apa? Lahir. Jadi yang harus diingat itu hewan yang disembelih ada bayi yang dilahirkan. Dan hewan ini termasuk binatang apa? Ternak seperti apa? Kambing, apalagi domba, onta, kerbau boleh nggak? Jadi pertanyaannya begini, yang afdal yang mana? Ada perbedaan ulama. Jadi kalau perbedaan ulama itu nggak bakal bikin ribut. Yang bikin ribut itu perbedaan juhala. Apa juhala? Orang-orang bodoh. Kalau orang-orang bodoh beda pendapat bisa berantem. Ya bisa nggak? Bisa berantem tuh, bisa marah, taunan. Tapi kalau ulama beda pendapat, rahmat. Apa itu rahmat? Mendatangkan rahmat. Artinya apa? Orang bisa memilih dari sekian banyak pendapat. Kitanya ini sebagai muqallid yang ikutin pendapat ulama kan bisa milih ya, bisa milih pendapat ini. Jadi ikhtilaful a'immah rahmah, perbedaan pendapat para ulama itu rahmatnya buat siapa? Ya buat kita nih sebagai para pengikut ulama, sehingga ada alternatif pilihan buat kita. Nah, perbedaan yang menjadi masalah problem bahkan perpecahan itu kalau perbedaan di kalangan juhala. Juhala itu dari jahilun, juhala, alimun, ulama. Boleh. Menurut kebanyakan ulama afdolnya akikah itu boleh domba. Kalau kita di sini apa? Kambing. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakikahkan tujuhnya itu 2 ekor bidas. Jadi kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Kemudian sebagian ulama lain mengatakan yang afdal itu ya onta, setelah onta sapi, setelah sapi baru kambing. Kenapa? Aksaruha lahman, dagingnya lebih banyak, sehingga yang dikonsumsinya itu lebih apa namanya banyak lagi. Nah, kita terserah dari mau ambil pendapat yang paling bagus sapi atau paling bagus kambing. Kalau kita yang kambing aja kadang-kadang kambing juga belum. Apalagi apa namanya? Sapi, onta. Iya. Sekarang laki-laki itu kan 2. Kalau pertanyaan bagaimana kalau sekarang dikredit? Dia laki-laki nih, jadi bisa beli kambing 1 dulu. Nanti belakangan pada THR 1 lagi boleh ya boleh. Karena apa? Apapun yang Allah perintahkan dan Rasulnya harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Islam itu tidak memberikan apa namanya, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang kita tidak punya kemampuan beli 2 sekaligus, mampunya beli satu ya udah, beli 1 dulu, beli lagi nanti boleh. Ya, tapi abunya sekali, itu kan bicara boleh. Pertanyaan dipahami, pertanyaan afdolnya yang mana? Afdolnya ya 2. Tapi kalau satu boleh nggak? Boleh, kalau boleh. Tapi afdolnya juga kalau afdol 2 kalau laki-laki. Kalau perempuan 1. Ini namanya syariat, kita tinggal ikutin aja. Tinggal ikutin. Orang bilang kenapa dibedain ya, karena memang laki perempuan itu memang beda. Siapa bilang laki sama perempuan itu sama? Dulu kan kita dikenal zaman Orde Baru, ada jargon.
apa jargonnya laki perempuan sama. Kemudian Jamil dia itu pokoknya laki perempuan sama. Orang gila aja bilang laki perempuan sama. Ya beda laki sama perempuan. Sekarang ibadah perempuan. Perempuan itu naqisatu dinin kata Nabi. Orang yang kurang agamanya. Kurang agama itu bukan kurang pemahaman agamanya, tapi banyak wanita cerdas. Kurang agama itu maksudnya dalam pengamalan agama itu kurang. Artinya kalau kita nggak ada apa namanya sholat itu nggak ada alasan untuk nggak sholat. Coba kalau perempuan ketika dia haid dia sholat, seandainya dia sholat dosa. Jadi dia melahirkan masih dalam status nifas, nggak sholat. Kemudian apa lagi? Puasa juga begitu. Ya, artinya memang banyak kurangnya. Nah kalau kita nggak ada, makanya kata Nabi, An-Nisa naqisatu dinin, wanita itu adalah yang kurang agama. Kurang agama bukan berarti kurang pengetahuan agama. Dalam pengamalan atau amali atau praktek agama memang kurang dibandingkan dengan laki-laki. Kalau kita nggak ada alasan. Enaknya di perempuan begitu, habis sholat lagi datang. Ya, coba Rohidin ditanya, dia nggak sholat lagi datang, datang apa? Ya, kalau perempuan enak aja, alasan lagi datang apa? Bidan. Ya, udah bebas dia. Tapi kita kan nggak bisa begitu. Jadi binatang yang disembelih, hewan yang disembelih ketika ada bayi yang dilahirkan yauma sabihi pada hari yang ke-7. Wa yusabu yaumul wiladah minas sabi, dan hari lahir itu dihitung termasuk dari 7 hari. Kalau akikah itu kan sunnahnya hari ke-7. Ini sunnahnya. Kalau dia mampu. Hari ke-7 itu ngitungnya dari mana? Hari mulai dia dilahirkan. Umpamanya hari Senin, dilahir pagi, itu berarti hari Senin hari pertama. Berarti hari Senin hari pertama, Selasa hari 2 sampai 7 hari. Sekarang bagaimana kalau dia lahirnya Senin setelah asar, udah menjelang maghrib, belum maghrib itu udah dihitung 1 hari. Jadi meskipun apa namanya udah mau maghrib, tapi belum maghrib lahir. Ya, berarti itu hari pertamanya gitu. Kecuali kalau lahirnya malam Selasa, berarti hari pertamanya hari Selasa. Secara ngitungnya juga harus apa namanya ngerti kita. Jangan nanya kan harinya apa nih dia? Maksudnya apa? Mau apa? Jadi itu akhirnya kapan? Hari lahir itu sudah menjadi 1. Jadi meskipun apa namanya setelah asar sebelum maghrib itu sudah lahir. Hari pertama berarti selasanya kedua, kemudian ketiga, dan kemudian tujuhnya hari apa? Wala yafutu bitakhir ba'da, wala tafutu bitakhir ba'da, dan tidak hilang kesunatannya dengan mengakhirkan akikah ba'da setelah hari ke-7. Jadi kalau umpama sudah hari ke-7 belum ada rezeki, belum punya kemampuan untuk akikah, masih ada kesunatan untuk berakikah. Jadi jangan Anda berpikir udah lewat 7 hari udah, ya udah game over udah, ya, udah nggak ada apa namanya kesunatan lagi. Tetap la tafutu. Kalau bahasa Jawa itu la tafutu, dan orang pot itu bukan pot bunga. Maksudnya tidak apa namanya tidak hilang kesunatan untuk berakikah seandainya lewat 7 hari. Fa in ta'akhkharat lil bulugh saqata hukmuha fi
haqqil 'abdi. Apabila sampai lewat 7 hari, kemudian 14 hari enggak, ya 21 hari enggak, 40 hari juga enggak, belum punya kemampuan, sampai akhirnya anak itu balik. Sampai anak balik, saqata hukmuha fi haqqil 'abdi, maka gugur hukum berakikah. Udah gugur, kalau udah balik itu gugur hukum akikahnya, udah gugur, udah nggak apa namanya disunahkan lagi akikah. Tapi buat siapa? Iya, fi haqqil 'abdi, buat yang punya kewajiban mengakikahkan. Siapa yang punya keharusan mengakikahkan? Orang tuanya. Jadi kalau anak itu udah balik nih, orang tua udah nggak punya tanggung jawab lagi mengakikahkan anaknya, karena anaknya sudah apa? Balik. Yang nggak ada kesunatan itu siapa? Orang tuanya, mantalzamu nafaqatu, yang biasa memberikan nafkah kepada dia. Tetapi ya, wa amma huwa, adapun anak ini yang sudah balik, pamukhayyarun, maka diberikan pilihan fil aqti an-nafsi, dia mengakikahkan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dulu nih kita belum diakikahkan ya sama orang tua kita, ya jangan nuntut orang tua kita, karena keharusan mengakikahkan bayi sudah putus setelah bayi itu balik. Tanggung jawabnya beralih ke dirinya. kepada siapa? Dirinya. Ya kepada dirinya. Makanya Nabi itu aqta'an nafsihi ba'dan nubuwah. Nabi mengakikahkan untuk dirinya sendiri setelah beliau diangkat menjadi seorang rasul. Jadi kalau dulu merasa entengnya belum diakikahin, jangan masih ngarep, baru udah kagak. Minta banda. Iya. Beli kambing. Ya. Kalau emang kita ini sapi dah, kalau pengen apa nyohor. Iya. Iya. Iya, akikah sapi nyohor itu. Nyohornya bukan nyohor akikahnya sapi. Nyohornya tinggal di mana digubur. Kenapa dia beli sapi jual tanah? Jual rumah, pengen akikah sapi jual apa? Enggak boleh begitu secara hukum, enggak boleh. Sama juga orang punya rumah 60 meter dia tempatin, itu belum haji. Dia jual rumahnya buat haji. Begitu pulang haji, pulang kemana dia? Nggak ada rumah. Haji belanjangan. Itu nggak boleh, haram itu. Hah? Haram. Karena haji itu kan bagi yang mampu. Bagi yang apa? Yang mampu. Kalau mampu berangkat, mampu setor. Kagak mampu ya udah. Tapi ada orang yang namanya buat nyetor gak mampu, tapi buat beli rokok Samsu 2 bungkus sehari mampu. Itu jadi masalah. Jadi haji itu paling gampang. Kalau kita mampu silakan, ya udah. Jangan ditakaluk agama, jangan diberat-berat jadi beban kita. Orang agama udah kasih keringanan buat kita. Makanya kalau udah balik nih ya, itu tanggung jawabnya kepada pribadinya sendiri. Makanya kita penting juga tuh kalau apa namanya barangkali orang tua kita ini dia aja kambing, ya mau kan biasanya akikah, gajinya akikah apa namanya? Gede. Itu bangkotan. Ya kan masih ada apa namanya tanggung jawab kita, karena bagaimanapun juga begitu orang dilahirkan syariatnya diakikahkan. Kan selama belum diakikahkan masih ada apa namanya? Tergadai. Iya, masih tergadai kita itu. Nanti tergadai misalnya kita di akhirat.
apa? Salah satunya nggak bisa kasih syafaat kedua orang tua kita. Kalau kita apa namanya ya, namanya barang gantian belum ditebus, Tebus dong. bagaimana mau apa namanya bisa kasih manfaat. Makanya nanti kita nyeselnya di situ, kita melihat orang tua kita yang benar-benar ahli surga semua. Amin, amin. Jadi akhirat butuh pertolongan, pasti kan orang tua yang dicari anaknya dulu. Mana anak gue ini kira-kira bisa nolongin? Dilihat anaknya di samping dia bareng di neraka. Ya. Jadi kan dia mengharapkan syafaat dari apa? Dari anak itu. Maka doa yang paling bagus itu doa dari anak. Orang baca Quran jadi niatin buat bapaknya, buat ibunya. Bapaknya, ibunya dapat pahala langsung itu. Tapi kalau bacaan orang lain harus diniatin. Kita baca Quran nih, pahalanya kita jadikan buat si A, si B. Tapi kalau buat bapaknya sendiri, ibunya sendiri, tanpa dia niatkan, ketika dia baca Quran, otomatis bapaknya, emaknya dapat pahala. Bedanya di situ. Makanya kalau orang meninggal, yang paling afdal pun yang diingatin siapa? Ya anaknya. Kalau memang anaknya apa? Bisa. Maka belajar kita ya, sholat jenazah jadi imam. Ya, belajar sholat jenazah paling gampang, modal nekat, mental kuat. Karena nggak ada rukunya, nggak ada apa? Sujudnya dia kagak kedengeran. Nggak apa namanya? Kedengeran, hanya persoalannya bapaknya sendiri udah mati masih dibohongin aja. Ya kalau yang hidup bisa dibohongin, tapi kan bapaknya hidup. Yang udah meninggal itu lihat, ini anak kurang ajar apa, udah mati masih apa namanya? Bohongin aja, nggak bisa nyolatin, pakai apa namanya? Makanya penting itu. Ya. Jadi akikah untuk apa namanya? Diri sendiri itu. Jangan motor doang buat beli, mobil buat beli, baju seragam buat bulan 3 kali ganti, seragam arisan, seragam tim sukses, dan semua apa lagi itu. Nah, iya, akikah juga belum. Itu penting buat kita, karena lambat laun kita akan mati. Lambat laun kita apa? Akan mati. Wa yut'imul 'aqwa minal 'aqiqah lil fuqara wal masakin fayadbatuha bi ulwin wa yahdi minha lil fuqara wal masakin wa la yattakhidhuha da'watan. Akikah ini sebaiknya begini. Sebaiknya akikah itu gak undang orang. Ini dengerin nih, kita ngaji. Maksudnya undang orang itu sebaiknya daging akikah itu dianterin, bukan orang itu suruh marahin datang. Kita yang nganterin, karena dia bukan walimah. Ini akikah. Makanya kayak Pak Bari, udah Pak Bari bawa aja ke rumah anterin. Nah kemudian boleh nggak tuh kita mengundang orang untuk akikah? Boleh. Kalau kita mengundang orang bukan akikah, itu walimatul akikah. Akikahnya kan motong apa? Motong kambing. Kalau kita mengundang orang terus ada makanannya, itu namanya walimah. Karena walimahnya konteks kita berakikah, maka disebut walimatul akikah. Kenapa mesti undang orang? Karena kalau kita cuma bagi-bagiin, ya kita hanya bisa memenuhi tuntutan berakikah. Syariat berakikah sudah kita jalankan. Tapi kalau kita mengundang orang, kita dapat pahala lagi. Pahala apa? Pahala dari doa orang-orang yang hadir, ya. Pahala dengan it'am, memberi apa? Makan. Dan kebiasaan memberi makan ini di dalam Islam menjadi ciri. Ciri apa? Muslim yang baik. Islam yang baik cirinya it'amut ta'am. Nabi pernah ditanya,
Ya Rasulullah, ayu Islam khair. Ya Rasul, Islam itu yang paling bagus yang bagaimana? Apa kata Nabi? It'amut ta'am, memberi makan. Wa badlus salam, wa ifsa'us syalam, menebar apa? Salam. Kemudian apa namanya? Wasallu kunnasiyam, sholat di waktu malam ketika orang-orang pada apa? Jadi memberi makan itu termasuk salah satu ciri Islam yang baik. Makanya kemudian udahlah akikahnya udah dipotong, udah ini diundang nanti kan bisa didoain, bisa bersedekah dengan makanan. Tapi akikahnya itu menyembelih. Makanya tanpa Anda bikin walimah atau akikah, ya udahlah, kalau bikin walimah itu kan budgetnya kurang, ya. Terundang ini berapa, apa namanya hadiahnya buat dulu berapa, dihitung buat MC berapa, doa pertama berapa, doa ketiga berapa, dua cadangan, mulit. dua cadangan, ini jadi berat dihitung-hitung. Agama nggak boleh bikin orang jadi berat. Ya udahlah kita, ya dia aja. Mulit bro. Ini baca mulit. Udah request duluan, saya nggak patahnya. Ya walaupun roda, gitu berat. Kemudian gara-gara berat itu kita sebetulnya agama nggak beratin kita. Gaya hidup kita yang jadi bikin berat. Malu orang-orang kalau akikah pakai dia padanya bikin Amin. itu kan kita yang bikin berat. Agama nggak nyuruh begitu. Kalau Anda mampu lakukan, kalau enggak ya udah biarkan aja. Terus Anda jadi bagikan mentah pun boleh, meskipun apelnya bagiannya apa? Dan masing-masing punya argumentasi. Kata ulama yang mengatakan bagian apelnya matang. Kenapa? Karena kalau dibagiin mentah, kalau yang dibagi punya apa namanya? Punya kecap, ya. Kalau kecap nggak ada, ya. Bumbunya nggak ada, mau makan daging mentah. Kan begitu ya. Kata ulama yang lain, bagian mentah, afdal. Kenapa? Karena selera orang beda-beda. Ada yang pengennya ya, ada yang pengen dia apa namanya? Opor. Ya, diopor. Gulai. Tongseng. Jadi masing-masing punya argumen. Intinya dua-duanya boleh. Tuh. Jadi kalau ante malu takut dikata berkeluarga baru apa namanya? Lo beli kambing aja tonton. Bawa kemana? Barbecue cing, barbecue. Ya, Di barbecue. Jadi kedua malah sini tak nih. Ya, kayak saya, kalau itu dibagi-bagi selesai. Enak kalau pakai apa namanya? Banyak ngaplopin bacain apa tanah. Ya, udah ngaplopin baca apa namanya walama. Wakana. Yang bikin berat itu agama kitanya, bukan agamanya. Mana ada agama yang berat, nggak mungkin. Agama itu berarti apa namanya? Yang umatnya. Jadi afdalnya itu jangan apa namanya kita tumpahan itu orang. Kita mestinya kita apa? Nanti kalau kita mau walimah dan syukuran istilahnya ya, tasyakuran dalam rangka akikah. Alhamdulillah kita bisa membeli kambing untuk akikah buat anak kita tasyakuran. Kalau kita undang tuh. Situ pilih-pilih dah tuh, kalau budgetnya gede undang yang gede-gede ya. Mama kecil undang 3 orang, 4 orang ya. Tergantung apa? Budget. Yang penting itu yang penting baca doa. Kalau apa-apa itu yang penting paling penting itu baca doa. Kenapa? Karena doa sunnah biasa. Praying. Jadi yang mesti orang yang bisa baca doa. Pray. Di dalam fikih sunnah dikatakan begini. Ma afdalu ma yubdalil mayit. Sebetulnya amalan apa, ya ibadah apa yang paling bagus dihadiahkan buat mayit? Apakah sedekah, apakah istighfar, ya, apakah doa? Itu kamu mengatakan dia dilihat-lihat. Kalau umpama di situ nggak ada orang yang bisa baca doa, atau ada
orang yang bisa baca doa, tapi orangnya fasik. Orang fasik itu artinya masih banyak bergelimang dengan apa? Terus afdolnya hadiah buat mayit, udah sedekah. Sedekah apa? Sedekah yang paling dibutuhkan oleh orang yang kita beri. Kalau di sekitar kita banyakkan orang miskin, ya udah kasih beras, kasih apa begitu. Tapi kan di antara yang hadir itu ada seorang yang soleh, seorang yang baik, seorang yang alim, ya, seorang yang ikhlas. Itu doa lebih afdol. Karena doa itu bisa merubah 180 derajat kondisi orang itu. Orang yang tadinya miskin, kalau didoain kaya, kebetulan yang berdoa itu luar biasa hubungannya dengan Allah, itu bisa jadi kaya. Orang yang tadinya sakit, kemudian didoakan oleh orang-orang yang hubungannya dekat dengan Allah, itu bisa berubah apa sakit itu menjadi apa? Ya, kalau ada orang-orang seperti itu, doa itu lebih afdol. Maka kita jangan nyantupin sembarang orang ketika baca doa. Ya kalau sekedar baca bisa. Tapi kita harus lihat kapasitas seiman, tingkat ketaatannya kepada Allah. Ya minimal ukuran di lingkungan kita. Di lingkungan kita, dia paling rajin ibadah nih, paling soleh, paling zuhud. Kemudian bisa baca doa itu. Jelas ini. Jadi doa itu jangan dianggap enteng. Justru doa itu yang paling apa namanya? Berat. Orang yang lagi disiksa di dalam kuburannya, kalau kemudian datang doa-doanya dari orang-orang yang apa? Dikabulkan oleh Allah, berhenti itu siksa. Mudah-mudahan bisa dipahami nih ya. Karena udah isyak, karena ada acara lagi ya. Intinya apa? Hakikat tidak berhenti sampai apa? Ya, sampai 7 hari sampai balik. Kalau udah balik tetap aja. Tuh, ada keharusan sakit rumah yang berhakikat bukan orang tuanya lagi siapa? Dia sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca doa, sebelum baca doa nanti ada yang memanfaatkan teman-teman. Ini ya dinner. Bagi hakikatnya ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Nanti dikasih kalender 2024-2025. Untuk kalender infaknya minimal 50.000, ngasihnya langsung ke saya atau via transfer. Tidak ribet lagi sekarang. Iya. Juris. Iya. Pokoknya transfer aja ya. Kalau nggak ditransfer langsung ke saya. Kalau saya berarti nungguin apa? Ya nungguin taklim lagi. Ya kalau transfer kan bisa kapan aja. Gaji makan sambil menunggu begini dia pakai banking ya. Kalau pakai nungguin apa namanya? Tidak. Mudah-mudahan ini minimal 50.000 ya. Tapi terserah saya. Namanya juga itu. Kita baca materi pertama untuk Bapak Sobari Muhammad yang alhamdulillah sudah menghakikatkan dirinya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keberkahan hidupnya. Didirkan dia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في مجلسنا اللهم بارك لنا في كل شيء أعطيتنا اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم إنا نعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة وأملا تمنع خير الممات ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم الحاسدين اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن حزبك المفلحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلوا على آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.